Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel BD Programming bersama saya Alun Fau sebagai instruktur pada video kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang berhubungan dengan framework, yaitu framework coordinator. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang URI, URL, dan MVC. Nah, jadi nanti kita akan pahami terlebih dahulu apa itu yang dimaksud URI, apa yang dimaksud dengan URL, dan MVC itu juga sendiri, bagaimana nanti pola pembentukan model view dan controllernya di dalam framework coordinatornya. Oke, URL itu merupakan Uniform Resource Location, yaitu kegunaannya itu untuk melakukan identifikasi terhadap satu halaman web dan menggunakan lokasi. Nah, dalam artian apa? Ketika kita mau menampilkan suatu halaman, maka kita butuh suatu lokasi untuk menampilkannya ke dalam web browser. Ya, itu yang dimaksud dari URL ya, kegunaannya. Misalnya, saya mau menampilkan sebuah website, contoh website Budi Dharma. Nah, maka untuk menampilkan halaman web tersebut, maka saya butuh URL-nya atau alamat URL-nya supaya nanti bisa saya tampilkan di halaman browser. Dan kemudian URI, sedangkan URI itu merupakan Uniform Resource Identifier. Nah, ini merupakan salah satu proses untuk mengidentifikasi halaman web dan menggunakan lokasi dan nama. Ya, ada lokasi dan namanya. Jadi dalam artian ketika kita mau menampilkan halaman-halaman tertentu, maka nanti kita akan masukkan namanya. Ya, kita akan masukkan namanya. Kalau dalam artian lain, URI ini merupakan bagian daripada URL. Ya, URI ini merupakan bagian daripada URL. Karena nanti ada beberapa aturan barangkali yang kita gunakan untuk memanggil beberapa controller dan beberapa metode di dalam web browser kita. Nah, kita lihat salah satu contoh. Ini mau saya tampilkan suatu halaman web, yaitu localhost. Ini alamatnya localhost atau URL-nya localhost coordinator index.php/welcome/index. Nah, jadi localhost di sini ini merupakan alamat servernya, ya, localhost. Sedangkan coordinator ini merupakan folder atau directory, ya, nama directory kita. Ini merupakan nama directory kita atau nama folder kita di mana kita simpan atau apa nama folder yang kita buat. Sedangkan index PHP-nya ini merupakan controller default dari coordinator. Ya, controller defaultnya. Dan index PHP ini nanti bisa kita hilangkan dengan menggunakan htaccess. Ya. Dan kemudian welcome itu merupakan nama kelas atau controllernya. Ya, nama controller default daripada coordinator ini ketika kita install pertama sekali. Maka nanti di dalam controllernya itu nanti akan ada satu file yang namanya welcome.php. Nah, ini yang merupakan URI-nya, URI segmennya. Nah, itulah yang membedakan yang tadi ya. Nah, jadi ini welcome. Ini merupakan URI, ya, URI daripada lokasi yang kita buat ini. Nah, ini merupakan nama kelasnya. Ini URI segmen 1. Nah, kemudian
Indeks ini merupakan metodenya atau fungsinya, dan itu kita anggap sebagai URI segmen 2. Nanti kalau misalnya kita mau mengakses contoh ya, saya mau mengakses satu controller dengan nama contoh atau dengan nama latihan. Nah, maka URI satunya nanti di sini saya ganti jadi bukan welcome lagi tapi latihan. Dan kemudian indeks ini letaknya di mana? Indeks ini letaknya di dalam sini, di dalam welcome ini, di dalam controllernya ini. Gitu. Nah, jadi URI ini adanya di dalam URL, welcome ini adanya di dalam controller kita, dan kemudian indeks ini merupakan metodenya atau fungsinya, ya, merupakan fungsinya, dan indeks ini berada di dalam controller welcome. Nah, jadi seperti itu dia perbedaan antara URI dan URL. Nah, mari kita coba buat latihan untuk mempelajari daripada URI dan URL-nya ini. Oke, silahkan dibuka sublime text-nya. Oke, pada materi sebelumnya kita sudah melakukan proses instalasi daripada framework coordinator, dan pada kesempatan kali ini kita akan coba memanggil kembali dan membuka kembali filenya. Itu kita coba jalankan untuk membedakan mana yang dimaksud dengan URI-nya tadi dan URL-nya. Oke, coba kita buka. Ini sublime text ya. Nah, ini seperti biasa kita import dulu di sini foldernya. Open folder. Kemudian silahkan cari foldernya. Kemarin kita buat itu nama foldernya yaitu CI pemula. Ya, ini. Kemarin namanya ini kita buat CI pemula. Nah, jadi kita klik kemudian select folder. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di sini. Lalu bagaimana cara mengaksesnya? Bagaimana cara mengaksesnya? Kita coba panggil di sini. Ya, seperti biasa, panggil localhost, kemudian CI pemula, index.php, /welcome/index. Oke, ini masih belum jalan. Kenapa? Karena web servernya belum kita jalankan. Jadi kita jalankan dulu SAM-nya. Web servernya. Oke, kita start di sini. Oke, ini kita start aja. Kemudian ini kita close aja, ini nggak masalah. Oke ya. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya, yaitu yang sudah saya upload mengenai proses instalasi atau persiapan lingkungan kerja framework, di situ sudah saya buat langkah-langkah seperti ini.
cara instalasinya juga sudah saya buat. Nah, proses pemanggilan suatu file atau suatu program dengan menggunakan framework coordinator ini berbeda dengan ketika kita menggunakan yang namanya PHP native. Kalau di PHP native, biasanya ketika kita mau manggil sebuah file, maka kita akan buat seperti ini, localhost, kemudian langsung nama file, contoh mahasiswa.php, gitu ya. Jadi langsung kita arahkan pada nama filenya. Kalau di sini tidak. Yang pertama kita akan buat dulu ini. Kita akan buat dulu localhostnya atau alamat servernya. Kemudian ini merupakan nama direktorinya, ini merupakan indeks defaultnya dari framework coordinator, ini adalah nama controllernya, dan ini merupakan metodenya atau fungsinya yang ada di dalam controllernya, seperti yang saya jelaskan tadi, gitu ya. Nah, jadi itu yang membedakan antara proses pemanggilan, proses pengaksesan file dan menggunakan framework coordinator dengan yang natif tadi di sini. Sangat berbeda. Nah, coba kita lihat atau coba kita buat file baru terlebih dahulu supaya nanti teman-teman bisa membedakan mana yang atau bagaimana cara yang kita gunakan dan mengakses file menggunakan PHP native dan juga menggunakan framework coordinator. Ini coba kita buat file, ya, file baru, klik menu file, kemudian new file, dan kita simpan ya. Coba kita simpan. Seperti biasa kita simpan dulu. Coba kita letakkan aja dalam htdocs. Oke, kita buat htdocs ya, dan kita buat namanya contoh mahasiswa.php. Ini saya contohkan aja ya. Nah, kemudian saya buat php echo h1 contoh ya. Yang satu ini adalah cara pemanggilan file dengan menggunakan PHP native. Oke. Nah, coba kita akses ini. Bagaimana cara pemanggilannya tadi? Ya, localhost mahasiswa. Nah, jadi seperti ini. Nah, tapi jadi sangat jauh berbeda sekali dengan ini. Nah, kalau di sini kan kita buat dulu localhostnya sama, kita buat, kemudian kita buat nama foldernya sama, kemudian ini kita buat indeksnya. Nah, di sini yang membedakan mulai dari sini, gitu ya. Di sini yang membedakan. Jadi kita nanti akses indeks itu seperti yang saya jelaskan tadi merupakan default daripada framework coordinator, kemudian welcome-nya, dan ini merupakan controllernya atau kelasnya, dan ini merupakan metodenya atau function. Nah, jadi kalau di sini kan nggak ada. Nah, kita langsung buat localhost dan langsung masukkan nama filenya. Nah, misalnya saya buat di sini ya. Atau saya contohkan aja lagi seperti ini. PHP. Kemudian nah, kita lihat ya, sedangkan struktural yang ada pada file kami seperti ini dia. Nah, ini adalah nama kelasnya tadi, gitu. Nah, ini nama kelasnya.
atau controller, ini controllernya, controller welcome gitu ya. Nah itu coba saya buat di dalam PHP yang biasa tadi. Saya buat struktural file itu seperti ini, bisa nggak kita akses? Kemudian ini, nah ini adalah functionnya atau metodenya ya, makanya nanti bisa kita panggil, makanya nanti bisa muncul tulisan yang ada di dalam halaman ini tadi, ada pada halaman ini, yaitu welcome to coordinator, karena prosesnya ada di sini. Nah pada tab ini sebenarnya kita di indeks ini sebenarnya kita sedang memanggil satu file, yaitu yang dimana nama filenya itu welcome message, dan dia itu berada di dalam view gitu ya, dia berada di dalam view. Nah kita lihat di sini, ini aplikasi dan ini viewnya di sini, kita lihat ya, benar nggak? Nah lihat, nah jadi ini welcome ini kita tampilkan di dalam controllernya, ini kita loadkan di sini. Nah makanya nanti bisa tampil welcome to coordinator tadi, atau welcome to coordinator ya, welcome to coordinator ya. Nah jadi inilah prosesnya, makanya bisa kelihatan atau bisa tampil di dalam browser kita. Nah coba kita buat di dalam mahasiswa tadi, saya buat strukturalnya itu sama persis dengan ini ya. Nah saya buat kelasnya, oke ya. Ini saya buat struktural yang sama, ini saya hapus. Ini di bagian mahasiswa, contoh mahasiswa, kemudian ini view, saya buat aja view, saya panggil nama filenya contoh mahasiswa, atau saya buat view seperti mahasiswa ini. Saya sekarang mau mengakses ini ya, saya mau mengakses ini dan saya buat indeks. Kita coba simpan dan kita coba panggil di browser ya, di sini di PHP natifnya, bisa nggak terpanggil? Coba ya, karena tadi ini saya letakkan di luar, jadi langsung saya buat seperti ini, mahasiswa PHP slash. Jadi mahasiswa ini merupakan nama kelasnya tadi atau controllernya, dan ini indeks nama function yang kita akses. Bisa nggak? Nggak bisa gitu ya, no direct script access allowed. Nah jadi kita nggak ada script yang dibuat di sana untuk mengakses ini gitu. Nah kalau di sini kita buat ya pasti akan terpanggil gitu ya. Nah jadi seperti itu dia pola pemanggilan satu file di dalam URL kita atau di dalam browser kita. Yang kita mau mengakses satu folder di dalam web browser dan menggunakan framework coordinator. Lalu bagaimana kalau misalnya saya mau menampilkan controller yang lain? Ya bisa, nanti kita ganti aja di sini nama controllernya apa. Misalnya nama controller di sini mahasiswa, atau contoh ini dosen. Nah nanti ini bisa ditampilkan kalau misalnya controller dosennya sudah ada. Kalau misalnya kita buat seperti ini pack smartphone. Kenapa? Karena di dalam controller kita itu belum ada welcome, belum ada controller untuk dosen gitu ya. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya, bisa dibedakan. Nah jadi seperti itu proses atau cara pemanggilannya tuh. Nah nanti kita akan pelajari bagaimana cara membuat controller, bagaimana cara memanggilnya, bagaimana cara membuat model, dan bagaimana cara membuat view.
atau bagaimana cara memanggil view-nya nanti. Oke, nah kita close saja ini. Tapi sini kita kembali ke ini sudah selesai untuk URI dan URL-nya. Atau ini kan masih ada nih, masih ada tadi indeks PHP seperti yang saya jelaskan tadi. Ini pasti bisa kita hilangkan. Nah, caranya bagaimana? Coba kita buka dulu folder koordinator kita. Tadi kan saya bilang bisa kita hilangkan dan menggunakan HT access, gitu ya. Nah, di sini kita lihat, kita buka aplikasi. Nah, di sini kan ada HT access nih. Nah, ini kita kopikan aja. Kita kopikan, kita letakkan di luar. Di sini. Nah, sekarang coba kita bedakan. Setelah kita pindahkan di sini, coba kita bedakan sekarang. Ketika kita memanggil satu file tanpa membuat indeks PHP, bisa nggak terpanggil yang tadi? Berarti tadi kan indeks PHP ini tadi welcome ya, welcome. Kita panggil. Ini saya cut dulu ya, saya cut dulu sebentar. Saya buat di sini. Terus saya rename dulu, karena kita mau bedakan dulu ya. Oke, kita coba akses dulu di sini. Nah, ini masih bisa ya, bisa. Nah, kenapa tadi kita nggak bisa akses? Karena HT aksesnya itu sudah terdeteksi. Ya sudah terdeteksi. Jadi kalau misalnya kita buat lagi ini ya nggak bakalan bisa. Nggak bakalan jalan. Nah, sekarang kita coba panggil tanpa menggunakan indeks dari PHP-nya. Sebenarnya nanti tampilannya sama, gitu ya. Nah, jadi kenapa kita harus buat HT access-nya? Supaya lebih rapi aja gitu. Jadi nggak terlalu banyak nanti yang perlu kita tuliskan di dalam URL-nya ini atau di address bar-nya ini. Nah, biasanya HT access ini juga merupakan salah satu pengaman ya, security di dalam koordinator itu sendiri ya. Jadi ketika nanti misalnya halaman kita di hack atau dibobol, maka nanti HT access ini bisa nanti berfungsi untuk mengembalikan kondisi-kondisi file yang telah dirubah atau mengembalikan filenya itu sendiri gitu. Nah, coba kita hilangkan di sini, kita akses ini. Nah, kita akses tab. Nah, ini saya ganti dulu namanya ya. Tadi kan sudah kita rubah. Yes. Kita refresh lagi. Oke, coba kita lihat dulu di coding programnya. Kayaknya ini ada yang berubah. Oh iya, ini bukan ini ya, bukan seperti ini sebenarnya, tapi ya coba kita akses di. Oke, ini nanti kita akan ganti HT access ini. Nah, kita akan lihat di user guide-nya yang ada di website resminya yang disediakan oleh Bootstrap. Nah, coba kita buka website resminya seperti ini. Ini nggak usah kita hapus dulu, karena nanti kita mau buktikan apakah folder koordinatornya itu bisa, atau controllernya tadi bisa diakses atau tidak tanpa menggunakan yang namanya index.php. Oke, kita buka, kita buat di sini koordinator.com. Kemudian silahkan pilih dokumentasi. Ini kita pilih yang only UC, online UC. Kemudian pada pencariannya ini kita cari namanya HT access. Oke, HT access.
kemudian kita cari koordinator URL-nya. Nah, sekarang kita scroll ke bawah, kita cari hanya htaccess. Nah, ini yang ada rewrite engine on ini kita copy. Nah, ini kita copy aja. Jadi di koordinator dia sudah menyediakan ya, sudah disediakan seperti ini. Kita copy, kita pastikan di sini. Oke, kita simpan, save. Nah, sekarang kita coba akses lagi yang tadi, apakah bisa? Kita enter. Ini kita refresh dulu. Oke, sudah nggak bisa. Mungkin ini coba kita buat localhost CI pemula welcome index. Oke, ini kayaknya ada yang salah. Nah, seharusnya yang kita butuh di sini ya, bukan yang di sana tadi. Ini salah peletakan kita, sorry. Sini bukan, ini kita kembalikan aja dulu. Ini nggak masalah. Yang di sini seharusnya tadi di sini yang kita buat ini di htaccess ini. Nah, oke, kita simpan, kita refresh. Nah, ini sudah bisa. Ya, jadi itu caranya. Ya, untuk menghilangkan file indexnya, jadi sama aja. Nah, ini kan lebih singkat. Kalau tadi kan kita, nah kalau misalnya kita buat lagi indeks .php, kita akses lagi, bisa nggak? Ya, tetap bisa, gitu ya, tetap bisa. Karena merupakan controller controller defaultnya dari si koordinator. Jadi kalau misalnya pun kita hilangkan, ya juga nggak masalah, gitu, tetap juga. Ya, coba kita akses lagi localhost CI pemula. Nah, ini ya, jadi karena tadi nama folder kita itu kapital semua, maka ini terdeteksi di sini. Jadi harus sesuai dengan nama filenya. Kalau kemarin di dalam PHP native kita panggil nama filenya di sini, kita buat nama folder misalnya ke kapital semua, kemudian kita akses di sini dengan huruf kecil, itu nggak masalah. Kalau di sini nggak boleh. Jadi ada istilahnya penerapannya itu case sensitive. Jadi harus sesuai, benar-benar sesuai apa yang kita tuliskan, apa yang kita buat, maka kita harus buat atau kita panggil di dalam browser kita. Oke, jadi itu tadi pembahasan tentang URI dan URL. Saya rasa kalian sudah paham. Dan selanjutnya kita akan masuk ke topik MVC-nya, atau ke materi MVC-nya. Lihat. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwasannya MVC itu merupakan pola atau konsep dari pembuatan suatu perangkat lunak yang berorientasi objek, yang bersifat OOP. Jadi nanti semua masing-masing filenya itu kita akan pisahkan ya. Pembuatan model, view, dan controller itu pasti kita pisahkan. Nanti kita akan coba buat. Nah, tujuannya kemarin yaitu untuk memisahkan antara tampilan, kemudian antara data, dan kemudian juga termasuk ke antara prosesnya. Nah, ini merupakan ilustrasinya seperti yang kita jelaskan kemarin.
Klasan ini user, controller, model, dan view. Nah, jadi ini akan terpisah satu persatu, yang dimana ketika user meminta data, maka user itu tidak langsung berhubungan dengan database, tapi dia melalui controller dulu. Apabila kemudian controller ke model, apabila datanya sudah ditemukan, model kembalikan controller, dan controller mencari view-nya, ya, dan mencari view-nya. Dan nanti view ini akan menampilkan ke browser, kemudian bisalah dilihat oleh si user. Nah, seperti ini kemarin penjelasan saya, seperti yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Menangani interaksi, si controller itu menangani interaksi dan bekerja untuk model dan view, sedangkan model itu untuk mengambil dan menyimpan data. Untuk view yaitu untuk menampilkan antarmuka atau interface dari aplikasi yang sedang kita buat. Nah, ini sekarang kita akan belajar di sini aturan-aturan daripada pembuatan controller. Jadi kita akan membuat sebuah controller, ya. Kita kembali ke teks editor kita. Ini karena kita akan mau membuat satu controller, ini kita close saja tadi. Nah, sekarang kita buka folder aplikasi, kemudian ke controller, gitu ya. Ini kita akan buat controller seperti yang di aturannya tadi, katanya controller itu disimpan di dalam directory atau folder aplikasi dan controllers. Nah, berarti di dalam sini kita buat ini, ya, di dalam ini kita buat new file, dan klik kanan pilih new file, kemudian kita simpan. Kita buat namanya mahasiswa, ya. Ini harus ingat, ya, aturannya. Nah, kita lihat dulu aturan kedua. Nama kelas controller harus sama dengan nama file controller. Kemudian nama kelas itu harus diawali dengan huruf besar ini. Oke, ya. Nah, jadi kita kembali di sini, file. Kita simpan. Oke, pastikan di sini aplikasi dan controllers. Oke, kita simpan dengan ini nama controllernya mahasiswa .php. Oke, ya. Nah, jadi sekarang kita sudah punya controller mahasiswa nih. Nah, sekarang kita akan buat kelasnya. Di dalam controllernya itu kita buat kelasnya, yaitu kita buka dulu seperti biasa tag php, kemudian kita buat ci controller. Nah, ini yang perlu kita ganti, yang di sini nama kelasnya ini. Ya, gitu ya. Nama kelasnya itu kita ganti dengan nama mahasiswa. Makanya kemarin saya di aturan itu saya bilang di sana, ini nama kelasnya ini dengan nama controllernya itu harus sama. Karena kalau misalnya berbeda, nanti si controller mahasiswa ini tidak bisa kita akses, karena dia menganggap bahwasannya kelas itu tidak tercatat atau tidak ada di dalam folder kita, gitu. Jadi dia menganggap satu file yang berbeda itu. Ya, ini untuk mahasiswa dan nama kelasnya dan controller di sini, nama controllernya. Nah, kemudian ini kita buat indeks. Nah, indeks ini merupakan function atau metodenya. Nah, jadi nanti inilah yang akan kita akses pertama sekali. Oke, ya. Dan kita lihat aturan yang kedua selanjutnya. Nah, nama kelas itu tidak boleh menggunakan spasi, tanda lainnya kecuali underscore. Oke, kita coba. Kalau kita spasi mahasiswa pertama, bisa nggak? Seperti ini nanti kita akses, ya nggak bisa.
gitu ya. Ini nanti nggak bisa kita akses, pasti error. Karena kenapa? Nanti dia akan menganggap ini dua kelas yang berbeda, dan atau dengan kata lain ini nggak dikenal gitu, yang nggak dikenal. Nah, atau coba kita tampilkan aja dulu si mahasiswa ini, kita echo di sini. Halo, saya adalah mahasiswa. Nah, sekarang saya mau menampilkan ini ke halaman browser. Saya buat di sini di localhost ci pemula slash. Nah, kalau misalnya tadi kita panggil welcome, controller welcome, sekarang kita panggil mahasiswa. Nah, ini lihat masih error kan? Kenapa? Karena tadi pertama tadi tidak dikenal gitu, yang kita buat tadi di sini. Nah, lihat ini yang pertama ini tidak dikenal gitu, error. Tapi kalau misalnya kita buat dia seperti ini aturannya, dan ini pun juga kita harus ganti, kita sesuaikan namanya dengan ini gitu, kita rename lah misalnya. Oke. Nah, coba kita akses. Oke, coba kita rename lagi. Localhost ci pemula mahasiswa pertama dot index. Kita lihat dulu mahasiswa pertamanya ada yang error di line 4. Nah, ini coba kita hapus aja dulu, ini nggak masalah. Nah, ini ya. Nah, jadi ini bisa terpanggil di sini si mahasiswa yang tadi, ini controller mahasiswa gitu. Nah, jadi aturan itu tidak boleh ya, tidak boleh menggunakan spasi seperti ini ya, tidak boleh menggunakan spasi. Jadi dia harus pakai underscore. Oke, itu aturan pembuatan si controller. Oke ya. Nah, kenapa ini bisa terpanggil? Karena ini ada perintah echo, kita buat echo. Echo itu gunanya untuk mencetak ya, mencetak karakter. Oke, kita kembali ke sini. Ini kita ganti ke mahasiswa, ini juga saya ganti kembali supaya nanti tidak bingung. Ini mahasiswa. Nanti aturannya itu tidak boleh menggunakan spasi ya, atau tanda-tanda lainnya kecuali underscore. Oke, paham ya? Sekarang kita kembali ke sini, kita coba akses lagi. Ini kita hapus slash, kita lihat ya. Ya, jika hasilnya tetap sama, saya adalah mahasiswa. Oke ya. Nah, kemudian di models, kita lihat models. Oke, kita lihat dulu aturan yang lagi tadi. Nah, ini satu lagi, tidak boleh ada nama function yang sama dalam satu kelas atau controller. Nah, jadi ini aturan yang sama. Nah, misalnya ini, kan tadi kan sudah saya sampaikan bahwasannya kelasnya adalah ini, function adalah ini, sorry. Ini adalah maksud saya function atau metode
Nah, ketika kita membuat satu metode yang sama, misalnya saya buat seperti ini, function index, kemudian echo, hello. Nah, berarti di sini kita mempunyai dua function yang sama ya, dua metode yang sama. Nah, coba kita akses dulu mana yang akan ditampilkan, gitu. Oke, coba akan kita buat, kita akses di browser mana yang akan ditampilkan oleh si controller mahasiswa ini. Oke, kita buat di sini. Nah, tidak ada yang ditampilkan, ya. Bahkan yang ada error. Nah, lihat di sini, message cannot redeclare mahasiswa index. Nah, dalam artian apa? Ini ada dua kelas yang sama di sana. Nah, kita lihat di sini ya. Nih, index atau di baris 10. Kita lihat di baris 10 itu apa sih yang ada? Nah, rupanya di baris 10 itu ini. Nah, kenapa dia ini menganggap atau dianggap error? Karena ini nama function ini atau metode ini sama dengan yang ini. Jadi si controller mahasiswa itu bingung dia mengerjakan yang mana gitu. Tapi kalau misalnya kita bedakan, itu disebabkan karena nama metode atau function ini sama ya, makanya error. Nah, jadi kalau misalnya kita bedakan ini indeks 1, atau bisa buat H1 lah di sini biar kelihatan nanti teksnya. Oke. Nah, di sini simpan indeks 1. Di sini sudah kita ganti namanya ya. Tadi sudah kita ganti namanya. Kita simpan dan kita refresh lagi. Nah, pasti yang ditampilkan adalah indeksnya tadi. Ini, file yang diindeks ini. Karena yang kita panggil adalah itu adalah si indeks ini. Nah, ini dia. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita mau panggil function yang lain atau metode yang lain? Ya udah, di dalam URL-nya tadi ya kita ganti. Di sini kita buat indeks 1. Maka kan yang ditampilkan itu adalah hello, isi daripada ini. Nah, paham ya? Itu untuk controller. Nah, jadi dengan kata lain, inilah yang menjadi URI-nya tadi. Ya, ini URI-nya, controllernya, URI segmen 1 dan ini URI segmen 2 yaitu function-nya atau metodenya. Jadi saya rasa sudah paham ya sampai di sini. Nah, berarti di sini dia ya. Itu letaknya di sini. Ini adalah URI-nya, nama kelasnya, URI segmen 1 dan ini URI segmen 2 dan ini URI segmen 3. Oke, jadi URI segmen 1 dan 2 itu merupakan bagian daripada URI segmen. Yang pertama, 2, 3 itu adalah bagian dari segmen ke URI segmen pertama. Oke ya, bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita mau menampilkan tabel di dalam browser kita? Nah, jadi nanti untuk menampilkan tabel itu kita akan berhadapan ke view. Ya, kita kembali ke sini ke materi sebelumnya. Ini di view menampilkan antar muka interface dari aplikasi, gitu ya. Nah, jadi sebelum kita buat di sana kita paham dulu controllernya untuk membuat model. Ya, kita buat dulu modelnya. Oke. Ya, sama juga ya. Sama juga aturannya. Tapi hanya saja kita buat di dalam folder application, kemudian model filenya, kemudian kita harus sama ya, nama ya aturan ke controller juga. Nama ini bukan controller ya, tapi model. Nama kelas model itu harus diawali dengan huruf besar,
Kalau kita ada bacanya dan sama ya. Kita coba buat modelnya. Nah, ini model. Nah, kita buat satu file di sana. Kita klik kanan, pilih new file, kita simpan. Nah, pastikan di sini application models. Yang kita buat namanya mahasiswa model.php. Oke, seperti biasa, PHP, kemudian CI, model. Ya, berarti ini nama mahasiswa. Nah, berarti ini kelasnya kita buat seperti yang tadi ini, mahasiswa. Karena tadi nama file kita buat mahasiswa model. Nah, berarti kita samakan ini mahasiswa model model. Nah, karena ini kita berhubungan nanti dalam model ini berhubungan ke dalam database, maka nanti ini perintah-perintah yang akan berhubungan dengan database di sini, gitu ya. Jadi nanti pada materi selanjutnya nanti kita akan buat dulu database, baru nanti kita konfigurasi, baru kita nanti hubungkan ke controller dan lain sebagainya. Ya, karena nanti masing-masing file ini akan berhubungan gitu, ada hubungannya. Ya, nanti ini untuk mengakses database nanti kita akses dulu ke controller mahasiswa, baru nanti kita tampilkan ke dalam view. Oke ya, jadi ini sampai di sini aja dulu untuk mahasiswa modelnya, karena ini berhubungan ke dalam database. Nah, kemudian kenapa kita belum buat? Ya karena database kita belum ada. Nah, nanti supaya sejalan aja materinya saya sampaikan, kita buat modelnya, kita hubungkan ke dalam database-nya, baru kita tampilkan. Oke, nah ya aturannya tadi sudah saya jelaskan di sini ya. Ya sama seperti di bagian controller juga, tidak boleh berbeda. Oke, selanjutnya itu ke bagian view. Nah, lihat, model disimpan ke dalam directory, folder atau folder application dan view. Kemudian untuk memanggil dan menjalankan view, maka kita harus load ke dalam controllernya terlebih dahulu. Nah, jadi kita buat satu file view ke dalam aplikasi, ke folder aplikasi dan folder view, dan kemudian view itu harus kita load dulu ke dalam controllernya supaya nanti bisa kita akses. Oke ya. Nah, jadi kita kembali ke sini. Kita kembali ke sini. Kita coba buat view-nya. Klik kanan, new files. Kita simpan terlebih dahulu. Ya, pastikan lagi application dan views ya. Nah, kemudian kita buat di sini mahasiswa view.php. Oke. Nah, jadi di dalam view inilah kita buat namanya HTML kita kemarin ya. Tag-tag HTML-nya untuk membuat tampilan program kita di dalam sinilah kita buat. Contoh saya buat HTML ya, seperti ini ya. Mahasiswa. Oke, nah disinilah kita buat. Saya contohkan aja ini ya. npm mahasiswa kelas, kemudian tr. Jadi saya
11.11.07.57. Saya copy paste aja di bawahnya. Ini saya nama saya tahu info, kemudian ini saya paste lagi di bawahnya. Ini saya buat kelas SIP 1801 contoh ya. Saya simpan. Oke, setelah kita simpan dan kemudian kita lihat aturan selanjutnya. Tadi katanya untuk memanggil dan menjalankan view maka kita harus load ke dalam controller terlebih dahulu. Nah, jadi kita harus load dulu ke dalam controller. Nah, bagaimana caranya? Kita buat seperti ini. Ini saya copy aja dulu biar nanti datanya ada dua. Ini saya buat misalnya Budi. Ini 58. Saya contohkan aja. Hanya start coba. Saya contohkan aja ya. Nah, kemudian kita buka controllernya. Ini adalah model, ini adalah view, dan ini adalah controller. Nah, jadi ini mempunyai jenis atau file itu beda-beda, ya, beda-beda. Jadi kita pisahkan semuanya. Nah, kemudian mahasiswa. Nah, di manakah kita load itu filenya? Yaitu kita loadnya itu di dalam sini, di dalam echo-nya ini tadi. Nah, kita hapus ini, kita load di sini. Load view. Nah, oke ya, load view. Kemudian ini kita hapus saja karena kita belum ada database-nya. Nah, view file. Nah, ini view file. Berarti nama view-nya apa? Berarti mahasiswa view. Nah, kita buat di sini. Mahasiswa underscore view. Kita simpan. Nah, maka nanti apa yang kita buat di sini pasti akan tampil atau kelihatan di browser kita. Nah, jadi semua itu ada hubungannya gitu ya. Semua itu ada hubungannya. Kita lihat di browser, refresh. Nah, ini tabel ini ada. Ya. Ini di mana diambil? Ini diambil dari sini tadi. Dari ini. Ya, coba tambahkan lagi table border. Ya, simpan, saya refresh lagi. Oke, kemudian ini kenapa tadi tidak jalan di browser kita? Sorry, di sini. Lihat. Tadi saya lupa, ini rupanya kelas-kelas yang untuk si Bootstrap. Dan sedangkan Bootstrap-nya itu belum saya panggil di sini. Sini. Nah, belum saya panggil, sebelum saya buat atau belum saya linkkan file Bootstrap-nya. Jadi ini kita buat manual aja dulu. Nanti kita ganti dengan Bootstrap-nya kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam database-nya. Oke, kita buat di sini border sama dengan 1, line, center. Oke, kemudian width-nya kita buat 70% aja. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, sekarang sudah ada tabelnya. Ini seperti ini. Ini diambil dari mana? Ya, diambil dari sini tadi. Gitu. Nah, jadi seperti itu konsep atau pola kerja daripada MVC-nya itu ya. Nah, ini untuk modelsnya nanti kita akan berhubungan dengan database. Kalau misalnya nanti kita sudah punya database, kita menampilkan data seperti ini, maka di dalam model inilah semua kita panggil fungsi-fungsi daripada coordinator yang berhubungan dengan koneksi ke database atau konfigurasi ke dalam database. Dan disinilah kita buat semua. Kemudian nanti untuk menampilkannya di sini, gitu, di dalam atau membuat tampilan itu nanti di dalam mahasiswa view. Kemudian untuk menentukan view-nya nanti kita akan buat di dalam controller, atau untuk mengerjakan modelnya ini nanti kita buat di dalam controller, karena controller inilah yang akan mengontrol kedua file ini, itu mahasiswa model dan mahasiswa view. Oke, baik, saya rasa itu aja materi kita hari ini tentang pembuatan model dan view.
Semoga apa yang saya sampaikan ini hari dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang saya sampaikan, dan satu lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini menjadi gudang pengetahuan untuk kita semua. Baik, akhir pertemuan ini, semoga kita sukses dan salam sukses untuk kita semua.